Di tengah kondisi yang seakan tanpa daya, puluhan eks-perantau ini akhirnya bisa menemukan tempat bernaung. Perlahan, asa pun kembali hadir. Namun keberuntungan lagi-lagi tak berpihak. Ya, mereka kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit, sebab harus terusir dari rumah penampungan yang sudah bertahun ini mereka syukuri keberadaannya. Karena ada rasa empati dengan sesama manusia, di situ ada yang namanya Bapak Kiai Holik. Nah, di mana Bapak Kiai Holik karena kasihan tentunya dengan 5 warga yang tidak tahu dia harus kemana dan harus tinggal di mana. Nah, mereka harapannya dari Bapak Kiai Holik itu bisa membantu mereka. Jadi awal ceritanya itu memang sebahagian dari eks-sampit ini banyak ikut selawatan ke saya di pesantren. Nah, kebetulan akhir-akhir ada penggusuran seperti itu. Nah, kebetulan juga sudah saya bagi-bagi pada teman-teman. Ada yang 2, ada yang tanggung 1, ada yang 3, ada yang 1, macam-macam. Tinggal 5 kakak. Nah, 5 kakak secara kebetulan juga saya disedekahi Mas Wahyudi properti dengan dasar hibah kepada saya, dan saya berikan kepada kaum duafa itu. Secara kebetulan lagi saya dengar ada 1000 kebaikan ke Polres Jember. Nah, saya coba usulkan bersama teman-teman melalui surat tersurat lah, melalui proposal istilahnya begitu. Alhamdulillah Bapak Polres menyetujui dan sangat antusias dengan program beliau adalah 1000 kebaikan di Kabupaten Jember. Bukan hanya dibutuhkan, tapi sangat dibutuhkan karena beliau tidak punya tanah, tidak punya apa-apa. Setelah ada penggusuran seperti itu, jadi dia tidak punya naungan apa-apa. Jadi kami sebagai katakanlah pengasuh sudah melihat, apalagi Pak Kapolres punya program seperti itu. Jadi saya cepat-cepat untuk mengambil 1000 kebaikan itu. Ikut-ikutlah. Prosesnya sangat mudah, simpel. Simpel, begitu kami laporan kepada Pak Polres melalui jajarannya, beliau langsung respon, silakan. Tapi tanahnya ada Pak? Ada di Sumbang Mas Wahyudi dengan hibah. Tepatnya pada tanggal 25 Januari, nah itu dilakukan peletakan batu pertama. Kebetulan waktu itu yang menghadiri adalah Bapak Wakapolres Jember, Bapak Kompol Windy Saputra dalam meletakkan batu pertama di lokasi pembangunan. Untuk pembangunan ini tentunya sampai saat ini sudah kondisi hampir 50%. Nah, tentunya harapan kita target bahwa nanti di awal Maret itu sudah 100% untuk pembangunan rumah. Ini tidak murni kami dari Polres Jember, ini bukti bahwa ini kebersamaan kita bersama. Karena banyak dukungan, banyak sumbangan, baik saran maupun materi yang diberikan sehingga dapat terwujud acara pada siang hari ini. Bapak Kapolres tadi menyampaikan kita harus bisa membantu warga kita, lingkungan kita, walaupun mungkin tidak besar, minimal bisa memberi saran, ide, sehingga kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Tagline dari Polres Jember saat ini, Bapak Kapolres sedang menggemakan 1000 kebaikan untuk Jember. Semoga ke depan juga kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita dalam berbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.
Tentunya kalau kami dari Polres dalam hal memberikan bantuan pembangunan rumah ini, ada beberapa anggota Polres yang setiap hari secara bergantian ikut sama-sama membantu membangun rumah supaya harapannya rumah ini cepat nanti di awal bulan Maret ini rumah sudah siap dipakai. Nah, sehingga dari anggota Polsek Rambi Puji ya, kemudian ada anggota dari Polsek Panti yang ikut membantu secara bergantian. Kontribusi kami sewaktu-waktu kami patroli ke sini, cek keberadaan bangunan. Untuk anggota saya perintahkan untuk membantu kegiatan pembangunan. Untuk keluarga sekitar ini sudah baik semua, Mas. Sudah dikondisikan dengan Pak Kiai Abdul Khalik Qobir, sudah dikondisikan. Masyarakat sini khususnya Dusun Satrian ini sangat mendukung. Alhamdulillah di sini tidak ada kendala. Begitu saya membutuhkan tanah, ada yang memberi. Begitu saya membutuhkan biaya untuk membangun, kebetulan Pak Polres punya 1000 kebaikan. Jadi ini yang saya tangkap. Sehingga tidak ada sama sekali, tidak ada kesulitan. Nah, tiap hari banyak orang yang bantu makan, tiap hari juga dari lingkungan. Saya juga bantu pembangunan. Maksudnya bantu pembangun dari segi pelayanan. Contoh seperti bikin lolo atau memotong apa, itu saya ambil dari santri pondok. Kalau ngomong kondisi nggak bisa cerita saya, Mas. Jadi nggak bisa, tiap harinya nggak ada. Jadi saya ini kelanjutannya nanti juga minta tolong kepada Bapak Kapolres agar supaya rumah sudah ada, supaya dikasih pekerjaan apa. Jangan dikasih sumbangan seperti beras, enggak mau itu. Dikasih kailnya saja, biar bekerja, biar semangat. Kalau kita melihat kondisinya memang sangat memprihatinkan ya, mungkin kalau kita sebagai manusia pasti ya harus terketuk lah ya melihat. Mungkin juga harapannya tidak hanya dari pihak Polres saja ya yang memberikan bantuan. Tentunya kalau kita melihat kondisi mereka ya memang benar-benar sangat memprihatinkan ya. Mungkin juga melalui kesempatan ini kami juga menghimbau ya tentunya kepada warga masyarakat yang mampu tentunya ya ketika melihat kondisi saudara kita seperti ini ya, mari ketuk hati ya untuk membantu, tidak hanya melihat saja. Bantuan itu tidak hanya berupa mungkin berupa materi, tapi bantuan itu juga bisa berupa tenaga, fisik maupun pikiran. Ya sekarang ada nolong ya, amin, alhamdulillah nikah barokah nikah. Sudah 1 kali 2 kali ada yang ngangkat amin, alhamdulillah Allah yang ngangkat. Ini saya ya nomor 1 terima kasih ke Bapak Kapolres, terima kasih saya itu ke Bapak Ustadz Kiai, terima kasih ya Allah ke PHK kemuka materi paring nah lancar rezeki siapa paring barokah kegulah rezeki kegulah kemuka sarang Allah kemuka materi iklan ya Allah. Jadi harta yang kita makan mungkin banyak menjadi kotoran. Harta yang kita simpan mungkin nanti menjadi rebutan. Tapi harta yang kami sedekahkan inilah harta yang abadi yang akan dibawa ke hadirat Allah. Itu saja. Kalau kami berharap ya tentunya dukungan dan kerjasama dari warga sekitar ya, jangan sampai mereka itu dikucilkan. Mari kita sesama manusia ya saling tolong menolong, itu adalah merupakan budaya kita bangsa Indonesia. Kita menolong tentunya selain kita mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita juga pastinya lebih ada rasa peduli juga kepada warga yang kita tolong. Kami juga berharap banyak ya kepada warga ya, saat ini kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19
yang ada tidak hanya di wilayah Kabupaten Jember, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara hampir mengalami hal yang sama. Tentunya harapan kami tetap menerapkan 5M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Tentunya itu harapan kami kepada seluruh warga Kabupaten Jember. Mari kita dukung bersama-sama ya terkait dengan program pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Jember. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jogo Jember. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Tak lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Akhirnya, saya Bribtu Enoprilia undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.